Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat konten Islam yang berbahagia, tidak bosan-bosannya kami selalu mendoakan sahabat kita semua agar Allah jaga keislaman dan keimanan kita. Baik, sahabat konten Islam yang berbahagia, video kali ini insya Allah kita akan mendengarkan ataupun ceramah dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang pembahasannya tentang akhir zaman. Keadilan di akhir zaman sudah tidak ada penampakan, biarpun ada itu pun sangat jarang kita melihatnya. Apalagi sekarang huru-hara di mana-mana. Bagaimana penjelasan dari beliau? Baik, sahabat konten Islam yang berbahagia, kita simak dulu ceramah dari beliau. Apa kabar saudara dan sahabat seiman dimanapun antum berada? Pada hari ini kita ingin mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Segala pujian hanyalah bagi Allah. Berkat nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, kita masih menjadi orang yang baik dan kita bisa mengerjakan amalan-amalan baik yang saleh. Kemudian salawat dan salam kita untuk kekasih Allah dan kekasih kita juga bersama Habibina Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'du. Pada hari ini keadilan benar-benar adalah sesuatu yang langka dapat dijumpai. Dan keadilan pada hari ini hanya ada dalam hati setiap orang yang punya nurani. Dalam artian orang tahu ini tidak adil dan ini tidak adil. Ini adalah kezaliman, ini adalah kejahatan. Semua orang faham dan orang rindukan keadilan itu saat keadilan tidak lagi bisa ditemui. Langka bukan berarti tidak ada, tetapi hampir-hampir sulit menemukannya. Kezaliman membungkusi bumi pada saat ini. Kejahilian juga menyelimuti seluruh negeri dan negara. Hari ini hampir-hampir manusia tidak lagi bisa menyaksikan dan menghirup atmosfer iman yang segar, yang sejuk. Dan pada saat seperti itulah Al-Mahdi, sang penawar zaman, datang. Pada saat itulah pemimpin agung umat Islam di akhir zaman, keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hasan bin Ali hadir. Hadirin yang kami muliakan, banyak spekulasi, banyak ramalan, banyak hal-hal yang disampaikan secara brutal dan membabi buta oleh beberapa kelompok dan beberapa orang. Akan tetapi kami tidak ingin terjatuh ke dalam lubang yang sama seperti saudara-saudara kami sudah ada di dalam lubang tersebut. Kami ingin memastikan segala sesuatunya dalam panduan sunnah dan nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan sahabat tercinta, memang benar kehadiran sosok pemimpin yang bisa menetralkan, menawarkan, yang bisa menyejukkan dan menenangkan bumi ini, mengembalikan bumi dari kefakiran kepada kekayaan, mengembalikan bumi dari bencana-bencana kepada kesejukan dan kedamaian, mengembalikan bumi dari perang yang sangat mengerikan, membunuh dan menghabisi, kepada bumi yang damai, sebenar-benarnya damai. Dan pada saat itu tidak lagi ditemukan di bumi ada orang fakir yang miskin, ada penjahat yang berbuat jahat dan kezaliman. Bumi benar-benar di puncak keamanan. Sosok Al-Mahdi ini, saudaraku, ada syaratnya. Syarat yang tidak dapat disembunyikan, syarat yang harus terjadi dan itu belum terjadi saat ini, dan kita tidak tahu tepatnya hari apa, tanggal apa, bulan apa, atau tahun berapa akan terjadinya kejadian ini. Tapi dia hak, dia wajib terjadi. Mari kita dengarkan berikut ini hadis dengan sanad yang sahih. Dari Mujahid, dia berkata, Fulan, salah seorang dari kalangan sahabat, menceritakan kepadaku, Annal Mahdiyya la yakhruj. Sesungguhnya Imam Al-Mahdi itu tidak akan keluar hatta tuqtalan nafsuz zakiyah, sampai terlebih dahulu dibunuh seorang jiwa yang tidak bersalah, jiwa yang bersih dari kesalahan yang dituduhkan kepadanya.
Sama dengan surat Al-Kahfi di ayat 74, coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala saat Nabi Musa mengingkari perbuatan Nabi Khidir yang membunuh seorang ghulam. Lalu apa kata Nabi Musa? Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Apakah engkau membunuh nafsan zakiyah? Seorang jiwa yang tidak bersalah. Seorang manusia yang tidak berbuat dosa seperti yang seharusnya. Karena orang baru boleh dibunuh kalau dia sudah membunuh. Ada dosa yang jelas yang dibuatnya. Aqatalta nafsan zakiyah. Kalimat nafsan zakiyah ini ada dalam surah Al-Kahfi di ayat 74, dan di dalam hadis ini juga Rasulullah mengatakan annal mahdiyya la yakhruj hatta yuqtala nafsu zakiyah. Sesungguhnya Imam Mahdi tidak akan pernah atau tidak akan keluar sampai terlebih dahulu dibunuhnya an-nafsu zakiyah. Nafsu zakiyah ini bukan nama orang. Dia adalah sifat daripada orang itu, yakni orang ini tidak melakukan pembunuhan. Orang ini tidak melakukan kejahatan seperti yang difitnahkan kepadanya. Dan dunia tahu itu. Dan dunia menyaksikannya. Terbunuhnya laki-laki yang memiliki jiwa yang bersih ini, dalam artian yang tidak bersalah ini, apabila jiwa yang bersih, yang tidak bersalah ini dibunuh, ghadiba alaihim man fis sama wa man fil ard. Kematiannya menyebabkan orang-orang beriman sebumi ini marah kepada pihak yang membunuhnya. Marah yang sangat. Waman fis sama. Dan juga membuat kemarahan seluruh malaikat yang ada di langit. Malaikat yang ada di langit gempar, goncang. Dan orang-orang beriman di bumi marah kepada mereka, kepada pihak yang membunuh. Dari hadis ini kita melihat dan merasakan bahwa laki-laki ini adalah orang yang kehadirannya benar-benar menjadi sebuah harapan. Kehadirannya benar-benar mencerahkan. Kehadirannya benar-benar mampu memberikan ibarat lentera-lentera yang menerangi dalam kegelapan. Siapakah beliau? Kita tidak tahu pasti. Kita tidak dapat memastikan dan tidak boleh mengatakan itu pasti. Tapi sebagai orang yang dipandu dalam hadis, boleh-boleh saja, sah-sah saja kita mendata beberapa orang yang mungkin di antara orang yang memenuhi syarat ini. Siapakah kira-kira? Banyak orang yang bisa kita masukkan. Apakah dia bisa mungkin Zakir Naik? Apakah dia mungkin bisa saja Erdogan? Bisa saja dia Raja Salman? Bisa saja dia siapa saja bisa. Akan tetapi yang lebih mendekati ini siapa? Yang menyebabkan kemarahan yang sangat besar daripada orang-orang beriman ketika kematiannya. Atau kelompok yang membunuhnya itu terang-terangan membunuhnya. Siapakah kira-kira? Kalau kita mengatakan Zakir Naik, bahkan sudah berkali-kali pemerintahan India mewajibkan bunuh, ya. Tetapi saudara-saudaraku, Zakir Naik alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, ya. Dan dampaknya kepada Islam luar biasa. Dan kita sudah mengetahui bagaimana andilnya dalam mengislamkan ribuan para pakar agama dari berbagai agama, baik Kristen, Hindu, dan lain-lainnya. Beliau adalah ahli debat yang menguasai berbagai macam kitab-kitab suci masing-masing. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat tercinta, apakah ini orangnya? Allahu a'lam, kita tidak ingin memastikan. Lalu berikutnya, ada juga Erdogan. Ada beberapa kali upaya untuk membunuhnya. Apakah ini orangnya? Kalau dilihat kiprahnya secara nyata buat dunia Islam itu apa? Yang betul-betul sangat menolong umat Islam. Juga belum begitu nampak dengan nyata. Tetapi setidak-tidaknya yang berani menggaung, ya, dengan suara yang sangat tegas, salah seorangnya adalah beliau. Tapi sekali lagi kita tidak memastikan. Begitu juga kita pernah mendengar Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Beliau diwajibkan tangkap dan bunuh, ya, habisi dan bawa kepalanya, ibaratnya begitu, oleh pemerintahan yang hari ini berasal dari negaranya sendiri, Mesir. Ya, ini Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi qadarullah telah meninggal dunia dalam keadaan baik-baik saja, bukan karena dibunuh, karena usia yang sudah sangat tua dan dalam keadaan kondisi yang sakit. Beliau sudah wafat. Lalu siapa lagi? Sekarang yang terbaru, dan ini benar-benar dilakukan secara vulgar, terang-terangan, dan sosok ini ternyata mampu mempersatukan kabilah-kabilah yang selama ini bertikai, kabilah-kabilah yang sulit disatukan, dan mereka punya senjata. Dan sesungguhnya rakyat pun sangat bersuka cita dengan kehadirannya.
Sosok ini telah lama ada di garda terdepan perlawanan terhadap tirani yang sangat zalim, yakni Bashar Assad. Dia adalah manusia yang lebih biadab daripada iblis. Dan seluruh rakyat Suriah, yang muslimnya, non-muslimnya, apalagi yang berimannya, dari berbagai lapisan jenjang tingkat sosialnya, seluruhnya sangat merasakan kejahatan Bashar Assad ini. Alhamdulillah tumbang di tangannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa bantuan dari timur dan barat, tanpa bantuan dari luar. Hanya dengan pasukannya dia mampu dalam 12 hari, 13 hari membalikkan keadaan revolusi yang luar biasa gemilangnya. Alhamdulillah di tangannya pula orang sangat yakin kemudian akan terjadilah kekacauan seperti di Libya, terjadilah kekacauan seperti di Irak dan sebagainya. Ternyata tidak terjadi, saudaraku. Seluruhnya berjalan dengan kondusif. Rakyat mulai memberikan hatinya, dan seluruh lapisan, bahkan orang-orang Syiah yang ada di Suriah sendiri memberikan cintanya, memberikan kenyataan bahwa kami sangat mencintai beliau. Semoga Allah melindunginya, semoga Allah menguatkannya, semoga Allah memberkahinya. Itu keluar dari berbagai kabilah-kabilah, bahkan dari komunitas Syiah sendiri keluar pernyataan yang memuja, mencintai dan memuliakan daripada Syekh Ahmad Syara atau Abu Muhammad Al-Jolani ini. Saudara-saudaraku, beliau adalah presiden Suriah yang legal pada saat ini, diakui oleh pemimpin-pemimpin seluruh Arab, dan dunia mulai memberikan pengakuan kepadanya. Orang ini diupayakan untuk dihabisi secara brutal dan terang-terangan oleh Zionis Israel. Saudara-saudaraku yang tercinta, figur semacam ini sudah 3 kali lolos dari upaya pembunuhan terang-terangan dengan cara yang sangat kasar dan vulgar. Kenapa? Karena figur ini mampu menyatukan seluruh kabilah-kabilah Arab, karena di tangan beliau semuanya berhasil dikendalikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran beliau tentu saja seperti yang dikatakan oleh intelijen Israel dan juga oleh kekuatan Mossad sendiri. Mereka berkata, kami tidak percaya apapun yang dilakukan oleh orang ini, maksudnya Presiden Suriah baru ini, Ahmad Syara, kami tidak percaya apapun yang dilakukannya, pasti pada akhirnya dia akan membantu saudaranya yang ada di Gaza, di Palestina. Kami yakin orang ini hanya berpura-pura saja baik, berpura-pura saja tidak akan memerangi kami, berpura-pura saja tidak akan membantu saudaranya yang ada di Palestina. Tapi dia pasti menghitung dan menghimpun kekuatan untuk akan membantu dan menyerang kami. Maka untuk menghabisi orang ini adalah harga mati. Ini saudaraku adalah pernyataan yang vulgar dinyatakan oleh Kementerian Pertahanan, oleh Panglima Tempur daripada Israel sendiri. Mereka melihat sosok Al-Jolani ini atau Ahmad Syara ini adalah sosok yang sangat menentukan ya. Kalau dia tidak dihabisi sekarang, maka dialah musuh yang paling berat, musuh yang paling kuat, musuh yang paling nyata. Tapi kalau berhasil dihabisi figur ini, maka kekacauan di Suriah akan tidak bisa dibendung. Setiap kabilah akan ingin berkuasa dan mereka akan saling berperang, berbunuh-bunuhan, dan ini sesuatu yang sangat menakutkan, saudaraku. Ini yang diinginkan oleh Israel. Ini yang dimau oleh dunia barat, sebab kita tahu bahwa jantung dunia itu, kita tahu bahwa dan sadar betul bahwa tempat teraman di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis khususnya, itu adalah negeri Syam yang ibu kotanya adalah Dimashq atau Damaskus. Tempat teraman saat itu ketika peperangan berkecamuk di muka bumi adalah sebuah kota yang namanya Dimashq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah tempat di mana berkumpulnya kekuatan Islam namanya Ghutah, sebuah kota di ujung atau di pinggir daripada Damaskus. Bila kamu bisa untuk mencari tempat tinggal yang aman, maka carilah ke Damaskus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin yang memimpin Damaskus pada hari ini setelah 60 tahun hampir dikuasai oleh tirani zalim Hafiz al-Assad laknatullah alaih dan Bashar al-Assad laknatullah alaih adalah Damaskus yang dipimpin hari ini oleh Ahmad Syara. Saudara dan sahabat tercinta, kita dengarkan hadis berikutnya. Setelah beliau terbunuh,
manusia yang ada, orang beriman saja ya, tapi orang munafik nggak peduli, mau mati-mati aja lah. Orang-orang Islam juga karena awam nggak peduli dengan berita dunia dan juga tidak mengikuti dan juga tidak merasa ada urusannya di dalamnya, maka dengan kematian ya mati aja lah. Biasalah itu pemimpin-pemimpin mati dibunuh oleh ini dan itu. Tetapi tidak bagi orang beriman. Orang beriman melihat ini sebagai sebuah fenomena yang melengkapi daripada nubuat Nabi SAW. Kita dengarkan hadis berikutnya. Setelah orang-orang yang ada di bumi dari orang-orang beriman marah besar kepada mereka yang membunuh, jelas ini orangnya siapa. Kemudian begitu juga para malaikat di langit. Fa'atan nasal mahdi. Fa'atan nasal mahdi. Dalam kondisi seperti itu Imam Mahdi pun muncul. Ya, ketika orang-orang putus asa, dalam artian kemarahan yang tidak tersalurkan, dan mereka ingin ada mendapatkan pemimpin yang bisa menyalurkan kemarahan yang sudah berlipat-lipat ganda. Anda tahu kondisi pada hari ini di jalur Gaza, kondisi yang paling darurat sepanjang sejarah. Ini adalah darurat kelaparan dan kematian. PBB resmi mengumumkan bahwa ini adalah puncak daripada kematian akibat daripada kelaparan yang dipaksakan. Kelaparan yang memang sengaja disetting oleh sebuah negara, oleh sebuah entitas yang super zalim sekelas Zionis Israel ini. Saudara-saudaraku, di jalur Gaza pada hari ini kematian karena kelaparan adalah kematian yang sistemik ya. Kematian yang benar-benar sudah terjadi. Satu hari 16 orang, satu hari 40 orang, satu hari 80 orang karena lapar. Bukan hanya karena dibom saja. Bahkan ada beberapa upaya untuk memasukkan makanan melalui laut dan sebagainya dari negara-negara seperti dari Inggris, sekarang dari Italia. Itu pun secara terang-terangan Zionis Israel ini menghadangnya, menangkap orang-orang yang ada di dalamnya, dan dia tidak peduli dengan apa kata dunia. Dan memang mereka sekarang ini ada di puncak uluwang kabira, di atas puncak kesombongan yang paling sempurna. Saudara dan sahabatku yang tercinta, datanglah kepada manusia di tengah-tengah kondisi seperti ini Al-Mahdiyah, Al-Mahdiyu. Jadi Imam Mahdi datang, fazaffuhu kama nuzifal urus, maka mereka pun manusia-manusia yang ada di sekitar Makkah, yang ada di dalam Masjidil Haram, segera menyambutnya dan mendandannya dan melakukannya seperti seorang pengantin diperlakukan, diberikan pakaian perang, diberikan penghormatan pemuliaan, ya, diusung bersama-sama. Dan tugas pertamanya adalah merapikan dan membersihkan Jazirah Arab. Ini yang beliau lakukan pertama sekali setelah beliau dibaiat. Dan penguasa-penguasa fasik, penguasa-penguasa zalim di seluruh Jazirah Arab diganti oleh beliau dengan orang-orang beriman yang cerdas, orang-orang beriman yang tegas, yang berani, orang-orang beriman yang bijaksana dan lembut, orang-orang beriman yang berilmu. Mereka lah yang duduk di tampuk-tampuk kekuasaan di seluruh Jazirah Arab. Itu menandakan apa? Menandakan kekuasaan yang ada pada hari ini di Jazirah Arab adalah penguasa-penguasa yang fasik, penguasa-penguasa yang ditimpa oleh penyakit wahan, ya, cinta dunia, takut untuk menghadapi kematian. Saudara dan sahabat tercinta, mari kita doakan Ahmad Syara. Mari kita doakan tokoh-tokoh umat yang tampil dalam kancah internasional paling ditarget oleh Zionis Israel, padahal dia adalah figur dan sosok yang diharapkan ke depan benar-benar mampu menghitung kembali dan menghimpun kembali, menyatukan kembali kekuatan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan mereka semua. Apakah Ahmad Syara'nya, apakah penguasa yang ada di Afghanistan pada hari ini, apakah Erdogan sendiri atau siapa? Wallahu a'lam. Kita ingin memastikan ini hanya ke tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tanda-tanda dan indikasi ciri-ciri ini ada. Mari saudara dan sahabat tercinta, bersama Uzmakar kita pertahankan perlawanan dan kita pertahankan nyawa dan hidup saudara-saudara kita. Kita berikan untuk mereka apa yang bisa mereka bertahan hidup. Dengan mereka bertahan hidup, dengan mereka masih hidup, mereka akan terus menjaga tanah yang harusnya kita yang menjaganya, yaitu tanah Baitul Maqdis, dan untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Tekad mereka, selama kami masih hidup, selama itu kami akan terus menjaga Aqsa. Akan kami jaga Baitul Maqdis sampai merdeka, dan mereka tidak berhenti. Tapi kalau mereka sudah wafat, apa yang bisa mereka buat? Oleh karena itu, dari apa yang kita berikan buat mereka, insya Allah melalui Uzmakar, kita akan pastikan sampai untuk saudara kita, dan tiap bulan kita telah menyampaikan bantuan ini. 1 bulan bisa 4 kali, 5 kali kita buka dapur-dapur umum yang bisa menampung puluhan ribu orang
orang, bahkan kita bukakan sumber-sumber air yang bisa menampung 30.000 orang satu sumber air, dan ini adalah kenyataan yang dilakukan oleh Uzma Care setiap bulannya. Barakallahu fikum, semoga perjuangan kita, dan semoga saja saudara kita di jalur Gaza, dan semoga saja Ahmad Syara, dan semoga saja penguasa Suriah dan orang-orang beriman di sana tetap dalam keadaan dipelihara, dilindungi, dijaga, dan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak diduga. Allah menangkan mereka, dan ada nama kita dalam daftar pejuang kemenangan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.